Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kulsum, PPG Daljab gelombang 3 PAI Umum tahun 2022 Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat datang di channel saya Ummu Kulsum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. PPL kali ini saya akan mempraktikkan materi pokok berbusana sesuai syariat Islam dengan subtema 2 model tata cara dan landasan hukum berbusana sesuai syariat Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat walafiat ya. Amin. Untuk pembukaan pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, semoga dengan doa ini pada pembelajaran kali ini akan diberi kelancaran. Sebelumnya untuk sekretaris Mbak Sufi, adakah temannya yang tidak masuk? Masuk semua, masuk semua. Rajin ya berarti ya. Oke, selanjutnya masih ingat materi yang kemarin diajarkan oleh Ibu? Ingat. Pintar. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang busana sesuai syariat Islam. Ini sudah ada materinya, yaitu model tata cara dan landasan hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira dengan materi seperti ini, apakah kalian sudah berbusana dengan syariat Islam? Ya. Pintar, berarti sudah memenuhi ya semuanya ya? Ya. Nah, sekarang di sini akan Ibu jelaskan untuk kompetensi dasar kali ini yang akan dicapai KI 3 dan KI 4, yaitu KI 3-nya 3.5 menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, dan KI 4-nya menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Kemudian tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Kira-kira tadi apa ya pendapat kalian? Syarat-syaratnya untuk berbusana sesuai syariat Islam. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Karim, apa? Menutup aurat. Menutup aurat, bagus ya. Kemudian siapa lagi yang bisa? Apa? Tidak membentuk tubuh. Tidak membentuk tubuh. Jadi tidak boleh ketat ya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Ya, apa? Lengan harus panjang. Lengannya harus panjang. Tidak boleh tidak boleh segini, harus panjang ya. Nah, untuk yang bisa menjawab kita beri aplaus dulu. Nanti akan ada pekerjaan kelompok yang kelompoknya sudah Ibu kasihkan dari minggu kemarin ya. Jadi ini sudah sesuai dengan kelompoknya.
Jadi mekanisme dari pekerjaan kelompok ini yaitu kalian mencari informasi tentang berbusana sesuai syariat Islam dari berbagai sumber belajar. Kemudian kalian mencatat informasi poin-poin pentingnya di situ. Setelah itu kalian akan diutus ketua kelompoknya untuk rolling ke kelompok lain, memberikan informasi kepada kelompok tersebut. Apa yang didapat dari kelompoknya tadi akan disampaikan di kelompok lain. Paham ya? Ya. Nah, sekarang sebelum membuat pekerjaan kelompok tersebut, Ibu akan tayangkan terlebih dahulu presentasi pada materi pagi hari ini. Nah, di situ ada contoh berbusana muslimah sesuai syariat Islam. Jadi kalian perhatikan. Di situ sudah menutup aurat ya, hijabnya. Kemudian bagian lengannya tadi sudah panjang, bukan seperempat. Ya. Ya. Yaitu syarat busana atau berpakaian muslim yang pertama yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini secara makna bagian tubuh yang haram dilihat, karena itu harus ditutupi. Jika pada seorang wanita ini auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau auratnya laki-laki apa? Antara pusar dan lutut. Jadi auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Itu yang harus ditutupi. Yang kedua yaitu pakaiannya tidak mengundang syahwat. Artinya busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi hakikat berbusana adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin, meskipun tidak melupakan unsur keindahan. Boleh kalian menghias ya, tapi jangan niatkan untuk menarik lawan jenis. Yang ketiga, tidak transparan atau tidak menerawang. Ini ada sebuah hadis, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum mencambuk orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi, dan satu golongan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, memberitahukan kepada orang lain perilaku mereka yang tercela, menyimpang dari ketaatan kepada Allah serta dari apa yang wajib mereka jaga. Rambut mereka itu laksana punuk unta yang berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal semerbak surga bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Syarat yang keempat yaitu harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan. Jadi tidak boleh ada lekukan pada tubuh. Jadi tidak boleh ketat. Ya. Yang kelima, tidak diberi wewangian dan parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatiannya. Jadi wewangiannya jangan terlalu mencolok, baunya jangan terlalu banyak-banyak memakai wewangian, takut mengundang perhatian dari orang-orang ya. Syarat yang keenam yaitu tidak menyerupai laki-laki atau
wanita. Jadi kalau yang laki-laki jangan pakai rok ya. Kalau yang perempuan jangan pakai celana. Ya. Syarat yang ke-7, bukan busana atau pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi sehingga tenar dan pemakainya dikenal orang. Ini tidak boleh. Kemudian yang ke-8, syarat yang ke-8, bukan untuk tabarruj. Tabarruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Syarat yang ke-9, bukan kain sutra bagi laki-laki. Jadi ini ada hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud tentang sebuah cerita bahwasanya untuk laki-laki haram hukumnya memakai pakaian dari kain sutra. Boleh bagi wanita dari umatku dan haram bagi pria dari umatku. Jadi bagi yang merasa umatnya Nabi Muhammad, haram hukumnya bagi laki-laki memakai kain sutra. Ini khusus untuk perempuan. Tata cara berbusana sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wanita hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan kecuali di hadapan mahramnya. Namun dengan demikian, ketika berada di lingkungan mahram harus tetap terjaga untuk aurat-aurat tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Lain halnya kepada suaminya. Keharaman berpakaian ketat, tipis, pendek tidak berlaku lagi. Mengenai model atau mode pakaian tergantung pada selera masing-masing orang. Pakaian tersebut harus menutup aurat, tidak transparan dan tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Oleh karena itu, berbagai busana daerah di Indonesia yang beraneka dapat dikategorikan sebagai busana muslim bila sesuai dengan syariat. Sementara laki-laki cara berpakaiannya minimal menutupi lutut sampai pusar. Namun demikian, seorang laki-laki dalam berinteraksi kehidupan kesehariannya harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Selanjutnya di sini akan Ibu tayangkan ada beberapa bagian penting dalam menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Yang laki-laki di sini tidak terlalu tipis dan ketat. Jadi untuk yang laki-laki kemudian menutup aurat antara pusar sampai lutut. Jadi ini sampai ke sini ini harus tertutupi. Kemudian pakaiannya tidak menyerupai perempuan. Ya, ini sudah memakai sesuai syariat Islam. Jadi atasannya adalah pakaian koko atau takwa. Kemudian bawahnya adalah celana. Sedangkan perempuannya di sini menampakkan muka. Jadi mukanya ditampakkan, kemudian pada kerudungnya, hijabnya itu harus menutup dadanya. Jadi tidak boleh di model-model sehingga terbuka bagian leher ataupun dadanya. Ya, kemudian menutup hingga pergelangan tangan di sininya. Di sininya itu tidak boleh seperempat tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Kemudian pakaiannya tebal, longgar dan tidak menyerupai laki-laki. Memakai stokin, maksudnya memakai stokin itu memakai kaos kaki karena kaki juga merupakan aurat, sehingga juga harus ditutup.
tutupi. Nah, di sini ada sebuah hadis riwayat Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Dunia ini adalah perhiasan atau kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan atau kesenangan dunia adalah wanita yang soleha. Jadi wanita soleha itu yang sepenuhnya menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini sudah sekian. Terima kasih presentasi dari Ibu. Nah, sekarang waktunya kalian untuk bekerja kelompok sesuai kelompoknya. Kemudian jangan lupa mencatat informasi-informasi penting. Kemudian nanti rolling dengan kelompok lain untuk informasi tersebut. Paham ya? Ya. Ibu kasih waktu dalam bekerja kelompoknya 20 menit harus selesai, ya? Ya. Oke, siap-siap, lanjut sekarang kerja kelompoknya. Ya, pakaiannya tidak ketat. Tidak ketat. Benar dua. Saya Bu, kain yang dipakai tidak menerawang sehingga tertutup sepenuhnya. Nah, tadi tidak transparan, ya? Yang ketiga. Saya Bu. Ya. Hijab menutupi dada. Hijab menutupi dada. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Bagi laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Bagi laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Nah, ini ada sebagian ya ayatnya. Nah, di situ Ibu juga akan kasih link untuk pekerjaan rumah. Jadi kalian bisa mengerjakan di rumahnya masing-masing. Kalian bisa mencari sumber belajar dari apapun ya, entah itu dari internet, dari buku-buku. Silahkan kalian mencari informasi tersebut, kemudian kalian kerjakan. Ibu kasih waktu dalam 1 minggu. Jadi untuk pertemuan berikutnya pekerjaan rumah kalian ini harus dikumpulkan. Paham ya? Paham. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kita beri aplaus dulu karena kalian sudah melakukan yang terbaik. Oke, terima kasih ya. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dalam berbusana sesuai syariat Islam. Kalian bisa membaca dahulu untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri pada